Steve, ya, Ya, gimana kabar? Sehat, Dok? selamat pagi Dokter Steve. Ya, gimana Terima kabar, kasih. Dok? Sehat? Sehat, Ya, sibuk apa, Dok, lahir ini, Dok? sibuk jadi mahasiswa. Pembelajar yang luar biasa rekan satu ini. Ya, baik, Dok. Ini sesuai dengan temanya. Saya tanpa panjang lebar, saya serahkan ke Dokter Adiatos. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dok Steve. Terima kasih Dokter Rusdi dan tim yang sudah memfasilitasi acara ini dan cara istimewa buat partisipan yang sudah hadir bersama kami dalam webinar kali ini. Dokter Steve, waktu saya 30 menit, tolong 5 menit sebelumnya saya sudah harus diingatkan ya, biar kita Siap, cukup Dok. untuk diskusi. Ya, Terima kasih. Saya izin slide share. Apakah sudah tampak? terlihat, Dok. Sudah Tinggal ya. di Saya large full screen. terbesarkan. Gini ya, udah ya. Sudah, Dok. Oke, baik. Terima kasih. Nah, eh, acara kami ini sebenarnya kolaborasi dua lembaga yang berbeda tetapi saling membutuhkan. Lembaga manajemen rumah sakit dari Mediclite dan perihal hukum rumah sakit dari advokasi Raja Wali Katulistiwa. Nah, ketika ini kami gabungkan, sandingkan, kami mengangkat grand topik manajemen hukum rumah sakit dengan rangkaian serial webinar dan workshop termasuk in-house training ke depannya. Nah, khusus pada pagi ini kita akan share tentang pelindungan hukum preventif bagi tenaga kesehatan di rumah sakit. Sebelumnya izinkan saya menyapa guru senior sejawat semua dengan sebutan teman-teman biar kita lebih akrab, santai ya. Saya kali ini sifatnya share ya sedikit pengalaman, pengetahuan di bidang hukum kesehatan. Kami terbuka untuk segala masukan tentunya untuk perbaikan ke depannya. Awal saya melihat kata pelindungan ini sempat berpikir apakah salah tulis kurang satu huruf R gitu ya? Ataukah jangan-jangan pemerintah ini nanggung gitu loh, mau melindungi tapi tidak full gitu ya? Ternyata memang drafter memilih kata pelindungan bukan perlindungan, sebab kata perlindungan itu cenderung bicara wadahnya, tempatnya. Kalau tanpa R yaitu pelindungan ini bicara proses. Jadi sekali lagi kita bicara proses perlindungan bagi tenaga kesehatan. Nah, tentunya kalau kita bicara proses, ya ilmu manajemennya Dr. Rusdi ada inputnya, ada outputnya gitu ya. Bagaimana inputnya itu juga akan mempengaruhi outputnya. Dalam konteks hukum kesehatan, khususnya hukum administrasi, kalau kita bicara pelindungan hukum itu biasa dibagi dua ya, yang sifatnya preventif dan represif. Preventif itu adalah segala upaya proses yang meminimais ya kemungkinan terjadinya konflik yang berpotensi hukum. Kalau toh terjadi, maka proses pelindungan hukum yang sifatnya represif yang sebenarnya merupakan domain dari negara itu apa yang kita lakukan ya? Kalau kita tidak mencegah ya, mempersiapkan pencegahan, maka biasanya kita akan kalang kabut ketika terjadi proses represif atau penegakan hukum. Ya, ini bisa jadi bahan refleksi buat kita pribadi, buat tim kerja di rumah sakit atau di vaskes apa saja. Ketika ada isu hukum yang terjadi gitu ya, itu apa yang terjadi gitu ya. Kalau kita tidak ada preventif, biasanya kekacauan yang terjadi, tabrak sana, tabrak sini, tidak jelas mau bikin apa, mau lari kemana, gitu ya. Nah, ketepatan September 2022 lalu saya diminta mewakili Ketua Umum PBID dalam menyampaikan topik pelindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam satu
pemaparan bersama Kementerian Kesehatan dan stakeholder kesehatan lainnya, itu ada bahasan bahwa pelindungan bagi nakes itu sebenarnya dibagi 3, ya. Ada pelindungan hukumnya, ada pelindungan keamanannya yang lagi marak saat ini ya, terkait kriminal, dan ada pelindungan sosial kesejahteraan. Nah, kita ya fokus hanya pada pelindungan hukum, walaupun itu terkait juga dengan keamanan dan sebagainya. Tapi sekali lagi kita fokus pada pelindungan hukum tenaga kesehatan. Nah, kalau kita bicara pelindungan hukum, sama seperti materi yang lalu sudah saya jelaskan, saya tidak bahas terlalu jauh lagi. Pada prinsipnya kita bicara pelindungan akan hak atau pelindungan akan kepentingan, gitu ya. Jadi pelindungan hukum itu identik dengan pelindungan hak atau pelindungan kepentingan. Nah, hak itu adalah sesuatu yang boleh kita minta, boleh tidak gitu loh. Ya, kalau kewajiban, ya itu sesuatu yang harus kita lakukan dan ada konsekuensinya jika itu dilanggar. Biasanya konsekuensi hukum. Nah, negara yang punya otoritas terhadap hukum, negara bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pelindungan hukum bagi warga negaranya, termasuk di dalamnya bagi tenaga kesehatan. Negara di sini adalah, kalau kita mengacu pada trias politika, ada lembaga negara yang bersifat membentuk hukum yang kita kenal dengan lembaga legislatif, ada lembaga negara yang bersifat eksekutor, melaksanakan hukum, ya, melaksanakan ketentuan-ketentuan negara yang kita kenal dengan lembaga eksekutif atau kita kenal dengan istilah pemerintah dalam arti sempit. Demikian juga ada lembaga negara yang berfungsi untuk menegakkan hukum, ya, yang menegakkan hukum yang kita kenal dengan lembaga yudisial, ya. Nah, kalau kita kembali refleksi gitu ya, kalau secara teori negara, gitu ya, memang negara punya tanggung jawab untuk melakukan pelindungan hukum bagi warga negaranya, termasuk tenaga kesehatannya, ya. Kemudian kalau kita lihat nanti ada undang-undang rumah sakit, ada peraturan pemerintah yang terbaru ya, turunan undang-undang Cipta Kerja yang memberi kewajiban kepada rumah sakit ya untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit termasuk nakes ya. Kalau kita lihat dari segi profesi kita, organisasi profesi, kita lihat tuh ART gitu ya, ada hak anggota untuk mendapat pendampingan, pelindungan hukum dan sebagainya. Tetapi pertanyaannya ya, fakta di lapangan bagaimana teman-teman? Ya, siapa sebenarnya yang peduli dengan pelindungan hukum bagi diri kita sendiri gitu ya, bagi nakes. Nah, saya pernah mendengar ungkapan demikian ya, tentang burung nih, burung dan kepala ya. Kita tidak bisa mencegah gitu ya, burung-burung itu berterbangan di atas sana ya, membentuk sangkar di pohon dan sebagainya gitu ya. Tetapi kita bisa mencegah ketika burung itu akan hinggap di kepala kita dan akan membuat sarang di kepala kita. Maksudnya apa? Memang secara teori yang saya sampaikan tadi, harapan kita ya, kalau saya ilustrasikan burung ini bisa bermakna pihak di luar kita. Artinya negara, rumah sakit, organisasi profesi, teman kerja, intinya sesuatu yang di luar kita gitu ya. Nah, tetapi faktanya ya tidak jarang itu kita tidak bisa gitu loh mengendalikan gitu ya, apalagi memaksa burung-burung ini gitu loh
untuk dalam tanda petik dalam konteks ini adalah membantu melindungi kita. Tetapi setidaknya kita bisa secara proaktif atas dasar kesadaran diri bahwa yang paling peduli terhadap perlindungan hukum bagi diri saya sesungguhnya adalah ya diri saya sendiri gitu ya. Ya termasuk kehadiran teman-teman pada webinar kali ini saya apresiasi tanda bahwa Anda peduli terhadap pelindungan hukum setidaknya bagi diri Anda sendiri. Kalau Anda yang mempunyai jabatan baik di organisasi profesi maupun di manajemen itu alangkah lebih baiknya kalau juga ikut memperhatikan anggota atau tenaga kesehatan orang-orang yang ada di dalam manajemen Anda. Nah, konteks peduli pada diri sendiri, kita kembali melihat ke diri kita sendiri. Saya mengangkat satu statement pentingnya kita menyadari atau kita memahami siapa melakukan apa. Siapa melakukan apa. Siapa ini penting. Kalau di sesi sebelumnya saya sempat berbicara tentang istilah figur hukum atau profil hukum ya dalam kaitannya sebagai subjek hukum. Maksudnya begini. Ya, seorang dokter Ardianto misalnya ketika saya berada di rumah maka tentunya gitu ya dalam figur hukum saya terhadap saya sebagai suami, kepada anak saya sebagai ayah, maka hukumnya adalah hukum rumah tangga atau hukum keluarga. Kemudian saya tinggalkan rumah saya menuju rumah sakit tempat saya bekerja misalnya. Di dalam perjalanan saya menggunakan kendaraan. Maka figur hukum saya sudah berubah. Bukan lagi sebagai suami atau ayah waktu di rumah yang menggunakan hukum keluarga, tapi profil hukum saya sudah sebagai pengendara ya yang harus tunduk pada peraturan lalu lintas tentunya. Nah, setibanya saya di rumah sakit, profil hukum saya berganti lagi. Bukan lagi jadi pengendara seperti di jalanan tadi, tapi saya sebagai dokter di situ. Nah, dokter di rumah sakit pun itu juga oleh orang yang sama, itu figur hukumnya bisa beda-beda. Nah, ini kita perlu cermati. Kapan saya sebagai dokter penanggung jawab pelayanan atau DPJP gitu ya, atau kapan saya sebagai dokter yang non DPJP. Ini juga penting kita ketahui. Nah, ini yang saya katakan perlunya kita menyadari saya siapa dalam arti profil hukum saya saat itu sebagai siapa. Kalau saya tahu saya sebagai siapa, maka setidaknya ada rambu-rambu yang membatasi saya untuk melakukan apa, sejauh mana. Nah, ini penting kita memahami itu. Nah, tidak jarang ya biasa terjadi konflik antara manajemen, fungsional dan pasien. Udahlah urusan dengan pasien. Manajemen dan fungsional saja itu cukup sering gitu ya. Antara harapan-harapan administratif dan realita di lapangan. Itu tidak mudah. Memang alangkah baiknya seorang manajemen itu juga berangkat dari tenaga fungsional yang cukup mengenal lapangan medan ya, sehingga ketika dia melakukan fungsi manajemen dia cukup paham di lapangan. Kalau toh bukan dari fungsional, memang harus lebih banyak komunikasi tentunya supaya kita betul-betul memahami. Jadi komunikasi manajemen fungsional dan pasien ini sangat perlu dijaga. Saya mengusung konsep BIS ya, konsep BIS bila itu saya gitu ya. Artinya ketika kita di posisi manajemen dan akan mengatur fungsional. Bila itu saya gimana gitu loh. Demikian fungsional juga ke manajemen. Demikian juga ketika melihat pasien. Bila itu saya, kan tidak selamanya yang namanya manajemen akan berfungsi sebagai seorang manajemen ya dalam tugas-tugas manajemen. Yang bersangkutan
suatu waktu juga bisa menjadi pasien atau keluarga pasien. Nah, kalau kita tidak menjalankan fungsi-fungsi preventif sejak awal, nah bisa jadi itu jadi bumerang bagi kita dan keluarga kita sendiri. Jadi saya kira ini kita perlu kerjasama ya, kerja tim tentunya. Kita mengetahui saya posisi di mana, saya sebagai apa, melakukan apa sejauh mana. Nah demikian juga misalnya antara spesialis dan GP. Contoh kecil, ini banyak hal ya. Kita ambil contoh-contoh singkat saja. Misalnya ada dokter pengganti ya di poliklinik biasanya. Yang namanya poliklinik anak contohnya. Taunya masyarakat pasien itu adalah spesialis anak. Tapi fakta di lapangan tidak jarang spesialis yang berhalangan digantikan oleh dokter pengganti. Nah ini bagaimana? Ya, itu harus dikomunikasikan dengan baik. Ya. Nah, demikian juga soal DPJP. Ini sebenarnya satu sesi tersendiri nih kalau kita mau bahas tentang DPJP itu. Ya, seringkali terjadi persoalan di dalam informed consent maupun informed refusal. Ya, persetujuan maupun penolakan tindakan medis. Saya kasih contoh real yang pernah saya hadapi atau dampingi saya terkait informed consent. Nah biasanya ini mohon maaf sejawat bedah ya yang terkait pembedahan gitu ya. Apalagi yang sifatnya sito gitu ya. Dikonsul dari ruangan ya, terus dokter operatornya katakan siapkan OK atau masukkan OK ya. Nah, terus informed consent entah dibuat tidak dibuat ya. Kalau toh dibuat ya banyak kekurangannya gitu ya. Dan informed consent dilakukan operator pada saat pasien sudah di ruangan operasi. Apakah itu salah? Tidak juga gitu loh. Tapi cilakanya kadang-kadang ada yang sudah dibius. Gimana informed consent sama orang yang udah dibius? Ya gak mungkin lah kan. Gitu ya. Sedangkan hak informed consent itu terutama pada pasiennya. Ada yang harusnya yang centang itu pasien atau keluarga pasien, ya operator yang centang-centangin semuanya. Termasuk dengan saksi kadang-kadang ya. Yang jadi saksi hanya operator dengan pasien. Lah cilakanya pasiennya meninggal Siapa sekarang? Ya, yang jadi saksi untuk memperkuat bahwa itu telah dilakukan informed consent sebagaimana mestinya. Demikian juga dengan informed refusal atau penolakan tindakan atau ini biasanya pulang paksa. Ini contoh saya pernah alami gitu ya. Pasien pulang paksa dari ruangan, kondisi belum memungkinkan ya. Tapi di belakang perawat ruangan itu tidak mengkomunikasikan dengan DPJP. Nah ini yang saya katakan. Kita tidak menyadari saya siapa, melakukan apa, sejauh mana tentunya. Kalau kita bukan DPJP, ya jangan ambil keputusan gitu ya. Ya kecuali yang sifatnya darurat. Kalau sifatnya emergency, life saving, lakukan apa yang bisa. Administratif nomor sekian. Ya. Tapi ya kalau mau pulang paksa, bukan sekedar kita sodorkan IR ya, inform refusalnya. Oh orangnya udah tanda tangan kok gitu loh. Bukan soal itu gitu. Bukan sekedar soal tanda tangannya. Siapa menyampaikan apa, melakukan apa. Apakah dia punya kewenangan ya melakukan itu gitu ya. Pasien keluar dari ruangan, meninggal di mana? Masih di depan pagar rumah sakit. Ini real ya. Demikian juga penyampaian hasil laboratorium. Ini juga, mohon maaf, ini saya pernah diminta sebagai ahli dari penyidik untuk kasus yang dianggap meng-COVID-kan. Zaman pandemi itu kan banyak sekali kasus meng-COVID-kan. Nah yang saya dimintai waktu itu posisi di daerah, ada pasien sudah meninggal, ya. Sebelum meninggal dilakukan rapid antigen waktu itu negatif, tapi internis sangat-sangat yakin klinis, laboratorium, radiologi ini COVID gitu ya. Kemudian postmortem ya setelah meninggal dilakukanlah waktu itu masih TCM ya TCM. Hasilnya sebenarnya error gitu ya. Di laboratorium tulisannya error, bukan bilang negatif gitu. Artinya ya orang PK lah lebih paham gitu ya.
Nah, cilakanya adalah ada keluarga yang kenal dengan analis ini. Dia masuk ke laboratorium, si analis menyampaikan. Entah bagaimana penyampaiannya, yang tadinya error ditangkap oleh keluarga negatif gitu loh. Nah, tapi sang internis sangat kekeh bahwa ini COVID, ya. Dilakukanlah PCR dan ternyata positif. Nah, itu konflik itu, ya. Di kampung 40 hari 40 malam enggak ada yang datang melayat karena tahu itu COVID, ya. Jadi sanksi sosial yang membuat mereka akhirnya memproses secara hukum. Nah, ini yang saya katakan hasil lab itu ya seyogianya siapa sih yang menyampaikan? Nah, itu pertanyaan buat kita gitu ya. Siapa melakukan apa? Nah, dari sini pada prinsipnya ya ini tentunya bukan hanya ini, saya boleh katakan pentingnya kita komunikasi empati ya. Kalau dalam dunia manajemen mungkin komunikasi efektif ya. Kalau saya dalam konteks relasi dokter pasien atau tenaga kesehatan klien ya, penerima layanan kesehatan itu kita menggunakan komunikasi yang sifatnya empati, konsep BIS. Bila itu saya itu gimana enaknya gitu ya. Dan pentingnya kita fasilitasi saluran komplain. Yang namanya pelayanan, administratif pelayanan kesehatan itu enggak ada yang 100% memuaskan gitu ya. Wajarlah gitu ya. Dan saya kira di pelayanan manapun juga begitu, pelayanan publik manapun juga begitu. Tetapi bukan berarti lantas kita tidak berupaya mengantisipasi. Ada enggak gitu loh saluran kalau ada komplain gitu ya. Dan kalau toh ada salurannya, jangan cuma hitam di atas putih gitu loh. Dalam konteks memenuhi dokumen akreditasi. Gitu ya. Ada SK-nya, ada ininya, tapi pelaksananya enggak ada. Ya, jangan salahkan pasien atau keluarga pasien, cari saluran komplain di luar rumah sakit gitu ya. Ya, seperti yang kita lihat di sosial media, ini ada kejadian. Kejadian meninggal di IGD ya masih baru ya, baru berapa hari. Meninggal di IGD hanya durasi 3,5 jam saya lihat itu sudah masuk di media online ya, saya tahunya malah dari grup pusat ya. Nah, itu luar biasa. Bagaimana kita detect secara dini dan antisipasi komplain ini. Nah, ini poin penting yang mau saya sampaikan. No comment, no comment, no comment. Maksudnya gini. Dalam banyak kasus, kalau tidak hampir semua kasus yang pernah saya dampingi, itu saya temukan ada komen dari sejawat atau nakes lain terhadap pelayanan yang dilakukan oleh dokter atau nakes yang menangani pasien. Ya mungkin itu keluarganya gitu atau temannya gitu ya. Tapi tolonglah kalau bisa kalau jangan komen yang negatif ya. Kalau Anda mau komen negatif lebih baik untuk menahan diri ya dan cenderung untuk menenangkan, ajak komunikasi yang baik. Karena gini, kita tidak pernah tahu loh, ini yang namanya kondisi medis ini bisa sangat bervariasi dan sangat tidak bisa ditebak. Ya, kita bukan ilmu pasti. Itu hakikat ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, bukan ilmu pasti gitu ya. Nah, karena itu tahanlah untuk tidak komen terhadap pekerjaan sejawat. Kenapa? Kalau kita buat komen, ya, ini akan menimbulkan interpretasi. Ya, hukum itu adalah celah. Hukum itu bukan benda solid. Ya, ada yang mengatakan law is the art of interpretation. Nah, bagaimana dia menginterpretasi terhadap satu fakta itu juga tergantung input atau informasi yang dia dapatkan. Lah kalau komentarnya negatif, dia akan terpicu. Ya, komentar dari teman sejawat atau tenaga kesehatan menjadi trigger untuk proses hukum dari pasien atau keluarga pasien. Jadi hati-hati dalam komentar ya. Memang pentingnya bagian ya ini semua dari sisi manajemen ini bagian Dr. Rusdila. Bagaimana antisipasi itu gitu ya. Kalau tidak bisa gini. Kalau tidak bisa begini teman-teman. Kenapa bisa begini? Ya itu tadi karena tidak tahu. Saya
boleh melakukan apa gitu ya. Kenapa? Ya minggu lalu saya sempat menyampaikan bahwa yang namanya hukum itu adalah suatu norma. Norma itu adalah penggaris siku segitiganya tukang kayu yang selain fungsinya adalah untuk estetik, fungsi yang diharapkan yang terutama adalah fungsi perlindungan ketika sesuatu itu digunakan. Jadi hukum adalah suatu norma atau standar yang digunakan untuk melindungi agar ketika orang tersebut melakukan dalam standar-standar itu, kita bisa melakukannya dengan tenang gitu ya. Nah, sekarang kita mulai melihat ke aspek hukum. Ini juga sudah saya sampaikan. Oh iya, bagi teman-teman yang belum mengikuti yang awal, Anda bisa lihat nanti di link YouTube saya. Dan untuk slide materi mungkin bagi teman-teman yang melakukan mengisi form feedback itu nanti berurusan dengan Dr. Rusti untuk mendapatkan materinya ya. Nah, itu sebab kenapa hukum itu kalau kita perhatikan itu semuanya bicara standar ya tadi. Standar itu kan ibarat penggaris segitiga ya. Ibarat tolok ukur ya, norma. Nah, kalau kita melakukan standar-standar tadi, ya tidak akan terjadi seperti yang tadi, yang ambruk tadi itu ya. Nah, terutama teman-teman, standar yang terakhir ini, standar prosedur operasional. Ya ini ada sendiri sebenarnya. Standar prosedur operasional ini memang sering muncul konflik antara manajemen terkait administratif, terkait akreditasi, dan terkait fungsional di lapangan dan perlindungan hukum. Maksudnya apa? Aparat penegak hukum, kalau kita bicara aparat penegak hukum itu ya kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat, ya lapas gitu ya. Ya terutama kepolisian kalau terkait pidana atau advokat kalau ada klien tersebut menggunakan jasa advokat, itu yang akan dicek itu pertama-tama adalah SPO, standar prosedur operasionalnya, ya. Karena konsep kebenaran hukum itu adalah kebenaran yang sifatnya koheren, koherensi. Sesuai tidak dengan standar yang ditentukan. Bahwa di dalam melakukan tindakan ini, sesuai tidak. Itu prinsip kebenaran hukum, kebenaran koherensi atau konsisten tidak. Ya. Makanya kalau Anda perhatikan, kalau Anda pernah di BAP atau dimintai keterangan sebagai ahli, ya katakanlah ada 50 pertanyaan gitu ya. Bisa jadi pertanyaan ke-7, 17, 27, 37, 47 itu adalah pertanyaan yang substansinya sama persis ya. Cuma satu nembak dari kiri, satu dari kanan, satu dari belakang, satu dari depan, satu dari atas misalnya gitu ya. Tetapi substansinya sama. Itu mau menguji apa? Mau menguji konsistensi Anda di dalam memberikan keterangan. Kapan Anda tidak konsisten, maka penyidik mulai curiga di situ, gitu ya. Nah, kembali ke standar ini. Standar itu yang buat siapa sih? SPO itu? Penyidik kah? Kan bukan. Kita sendiri yang buat kan SPO itu. Maka bijak-bijaklah dalam membuat standar prosedur operasional. Ini ada tips-tipsnya ya. Jangan terlalu rigid ya. Siapkan lubang angin. Ya, ini yang biasanya dipakai oleh drafter ya dalam merancang kontrak ataupun merancang satu peraturan perundang-undangan. Lubang angin istilah saya. Sebenarnya ya kalau bicara pelindungan hukum dari tahun 2009 kok di Undang-Undang Rumah Sakit itu sudah ada kewajiban rumah sakit. Ingat, kalau bicara kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan ada konsekuensi hukum sebenarnya gitu ya. Nah, ini yang terbaru turunan Undang-Undang Cipta Kerja ya. PP 47 2021 sudah saya sampaikan juga, saya fokus saja langsung ke sini. Ada 5 hal di dalamnya yaitu rumah sakit itu memberikan punya kewajiban memberikan konsultasi hukum bagi semua pegawai rumah sakit, petugas di rumah sakit termasuk nakes tentunya. Nah, konsultan hukum inilah yang selama ini kalau saya lihat biasanya digunakan pada saat-saat sudah terjadi kasus gitu loh. Ini hal yang
Ya tidak salah sih, tapi agak terlambat. Ya kalau kita di dunia kesehatan gini teman-teman ya, sudah tahu ada faktor resiko genetik diabetes atau hipertensi, tapi tidak mengecek tekanan darah dan gula darah secara berkala, ya. Pola hidup pun juga seenaknya. Bahkan sudah dikatakan oleh dokter bahwa Anda menderita hipertensi ataupun diabetes misalnya gitu ya. Sudah diberikan anjuran pola hidup sehat, sudah diberikan obat, diwanti-wanti. Ya, obatnya diminum terus sesuai aturan dokter. Jika ada ini kembali laporkan dan sebagainya. Ya, tapi diabaikan. Gaya hidup, obat diabaikan, tahu-tahu stroke, tahu-tahu gagal ginjal dan sebagainya. Nah, ini konsultasi hukum ini juga mestinya dilakukan sejauh sedini mungkin ya, terkait dengan preventif. Preventif itu ada yang sifatnya preventif administratif, yang saya katakan preventif formil, dan ada juga yang preventif material. Saya sudah sampaikan di sesi sebelumnya, Anda boleh cek nanti di link YouTube-nya. Kemudian memfasilitasi proses mediasi dan proses peradilan ini penting gitu ya. Mediasi ini juga terkait dengan komunikasi ya. Juga terkait dengan teknik ngunci-nguncinya gitu ya. Memang yang namanya mediasi itu beda dengan negosiasi ya. Mediator itu berbeda dengan negosiator. Tetapi dalam banyak hal ya mohon maaf ya, saya pribadi seorang dokter, bagian dari nakes tentunya, telah disumpah lebih dulu sebagai dokter sebelum, kalau toh nanti misalnya karena saya masih PNS belum boleh tentunya jadi advokat, kecuali advokat internal ya. Itu kalau toh ada sumpah profesi yang berikutnya, ya tidak berarti membatalkan sumpah yang pertama. Jadi ya memang kadang-kadang ada konflik kepentingan, bisa iya gitu ya. Tetapi banyak hal ya dalam kegiatan mediasi yang pernah saya lakukan, baik permintaan teman maupun permintaan rumah sakit, bahkan pernah permintaan pengadilan, Anda boleh cek di Google. Yang terbaru kasus mengcovidkan pasien gitu ya, saya banyak melihat itu. Kenapa saya agak pro nakes rumah sakit tentunya, sebenarnya banyak hal saya lihat masalah komunikasi yang kurang clear gitu ya, sehingga pasien ini kurang memahami persoalan medisnya sebenarnya bagaimana gitu loh. Apalagi ada komentar sejauh yang tidak memahami, apalagi dikompor-kompori pihak ketiga ya, LSM lah ya, pengacara lah dan sebagainya. Jadi deh gitu ya tuntutan ataupun gugatan gitu ya. Nah, di dalam mediasi itu sebenarnya substansi mediasi adalah menjelaskan persoalan medisnya. Tidak gampang menjelaskan persoalan medis itu gitu ya. Ketika pasien menganggap di-COVID-kan, ketika pasien merasa harusnya dilakukan ini tapi dokter tidak melakukan itu dan sebagainya. Nah, itu yang saya merasa perlu menjelaskan ke pasien ya. Ketika pasien itu paham, mereka reda kok. Ya, umumnya reda gitu ya. Nah, kemudian advokasi hukum ya tetap perlu disiapkan kalau toh terjadi ya pembelaan ya. Advokat itu identik dengan pembelaan tentunya. Nah, ini sudah berbeda, ini sudah harus berdiri di satu kaki. Yang namanya advokat itu harus berdiri di satu kaki. Ya, membela di satu pihak. Kalau mediator memang harus di dua pihak, dia sebagai jembatan gitu ya. Nah, kemudian memberikan pendampingan. Ini teman-teman juga biasa saya lihat ya, sejawat dipanggil oleh penyidik misalnya. Contoh sederhana lah, menjelaskan tentang visum gitu loh. Ya cuma dokternya aja yang disuruh ke polisi gitu. Janganlah. Ya, kan ada bagian legal, dampingilah itu gitu ya. Kasihan dokter itu apa ya? Kita kan tidak dilatih dalam pendidikan gitu untuk menghadapi aparat penegak hukum. Ya walaupun bagi orang legal mengatakan enggak apa-apa, itu hanya dimintai keterangan, bukan soal enggak apa-apanya gitu loh. Tapi ya ini sudah kewajiban rumah sakit untuk memberikan pendampingan, ini hal-hal kecil gitu.
Jadi tetap didampingi dan alokasikan anggaran. Nah, ini terkait manajemen lah, Dr. Rusi sudah mengurainya tadi, tapi pada prinsipnya kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Mencegah butuh biaya enggak? Butuh, tapi masih lebih baik daripada kalau sudah terjadi, ya, sudah represif, itu luar biasa. Bisa tidak terprediksi. Kembali ke pelindungan hukum, bicara pelindungan hak. Lantas hak siapa sebenarnya yang perlu dilindungi? Ya, tentunya hak warga negara, ya, oleh negara. Tetapi kita jangan hanya berharap kepada negara, ya, atau vaskes atau organisasi profesi kita. Kita mulai dari diri kita sendiri. Nah, konteks kita hukum kesehatan, hak-hak yang perlu dilindungi adalah ya hak pasien atau keluarga. Negara memfasilitasi itu. Kemudian tenaga kesehatan dan juga rumah sakit. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut di dalam workshop hukum rumah sakit, pelindungan hukum preventif bagi nakes part 1 ya, part 1. Itu kita mulai dulu dengan prinsip dan konsep dasar hukum rumah sakit. Apa sih hukum itu, konsep dasarnya di dalam pelayanan rumah sakit. Mengapa relatif rumah sakit itu lebih banyak kasus hukumnya dibanding di klinik, puskesmas, dan praktek pribadi. Demikian juga kita mengetahui hak-hak dan kewajiban kita, tentunya kita lebih memprioritaskan pelaksanaan kewajiban daripada penuntutan hak. Bukan berarti kita nggak boleh nuntut hak kita. Kemudian hak kewajiban nakes, hak kewajiban pasien, ini hal-hal penting yang perlu kita biasakan, perlu siapkan sebagai upaya preventif kita. Dan yang paling penting adalah kita memelatih bagaimana kita membiasakan berpikir dan bertindak hukum rumah sakit ya. Kalau kita bicara konteks rumah sakit ya saya batasi dalam konteks rumah sakit tentunya. Itu juga berlaku di puskesmas dan di tempat lain. Kita tidak mudah ya melatih kebiasaan berpikir hukum dan bertindak hukum ini. Oke. Saya kira itu kalau ada hak pasien itu kita dahulukan, bukan mendahulukan haknya kita tentunya ya. Kalau kita punya kewajiban. Dokter Adi, suaranya hilang, Dok. Halo? Ya, Dokter Adi suaranya hilang. Tes. Oke, Halo? sudah masuk, Dok. Sampai di manakah tadi? Ya, sampai saat ini, Dok. Dan waktu sudah 30 menit, Dok. Ya. Oke, saya kira itu dari saya. Substansi hukum kita ketahui itu penting, tetapi bagaimana melaksanakan substansi hukum dalam koridor pelayanan di rumah sakit itu kita perlu ilmu manajemen. Makanya kita membuat kolaborasi manajemen hukum rumah sakit. Sekian dari saya, Dr. Sif dan teman-teman sekalian, kita masuk ke diskusi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Adianto Panggeso untuk materinya yang padat dan sangat mewakili kita semua ya. Dan tadi ada beberapa poin yang menarik dan saya juga melihat di chat sudah ada yang bertanya, Dok. Sedikit sebelum masuk ke sesi Q&A tadi Dokter sempat menyebutkan bahwa di sesi sebelumnya ada dokter upload di YouTube ya. Mungkin dokter bisa bantu di chat kata kuncinya apa buat teman-teman bisa menemukan dan mempelajari di YouTube. Itu Dokter Adi ataupun Dokter Lusti. Baik, kita mulai ke sesi tanya jawab. Teman-teman silakan kalau ada yang mau tanya jawab dan saya bacakan dulu. Ini ada satu pertanyaan dari Sebentar Dokter Steve. Ya. Sebentar Dokter Steve. Sambil nunggu teman-teman rekan-rekan Bapak Ibu dokter, perawat dan sebagainya yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom chat nanti atau juga ini kita saksikan dulu yang satu ini. Sebentar ya, Dok. Baik.
Baik, back at you.